Oke, nanti kita beli somai aja lah, lapar. Oke. Terus siapa? Woi, Zara! Jangan, Zara! Jangan! Itu kenapa sih? Nah, tadi adalah contoh seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, apa sih kesehatan mental itu? Gangguan mental adalah kondisi yang mempengaruhi cara berpikir, perasaan, kondisi hati, dan perilaku seseorang secara signifikan. Gangguan kesehatan mental juga kerap terjadi pada mahasiswa. Nah, mari kita bahas lebih lanjut tentang kesehatan gangguan mental pada mahasiswa. Selanjutnya yaitu materi mengenai karakteristik pribadi sehat mental. Seseorang yang memiliki kepribadian sehat mental yang baik dapat dilihat dari segi fisik, psikis, sosial, serta moral dan religius. Yang pertama, segi fisik itu meliputi perkembangan normal, tidak adanya cacat fisik, kemudian menjalankan tugas secara fisik atau menggunakan tenaga dengan baik, sehat, tidak sakit secara fisik, tidak lemah atau dalam kondisi mudah kelelahan dan sebagainya. Yang kedua yaitu segi psikis. Segi psikis ini meliputi menghormati diri sendiri dan orang lain, adanya rasa humor dan rasa ingin membahagiakan diri dan orang lain, kemudian mempunyai respon emosional yang wajar dan terkendali, mampu berpikir realistik dan objektif bukan berdasarkan asumsi, kemudian terhindar dari gangguan psikologis seperti disorder dan sejenisnya, bersifat kreatif dan inovatif bahkan bisa menghasilkan sesuatu, lalu mempunyai perasaan bebas untuk memilih atau memutuskan, menyampaikan pendapat, dan tidak memanipulasi komunikasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari segi sosial. Segi sosial ini meliputi adanya sikap empati dan simpati, kemudian mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan siapapun, ini bersifat adil dan suportif. Kemudian yaitu mempunyai sifat toleransi pada siapapun tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Yang keempat yaitu segi moral religius. Segi moral religius ini meliputi bagaimana pribadi seseorang beriman terhadap apa yang diyakininya dan dapat mengamalkan ajaran-ajaran tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekiranya begitulah teman-teman karakteristik pribadi seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik. Semoga kita semua dapat menjaga kesehatan mental kita dengan baik ya. Faktor penyebab yang bisa menjadi gangguan mental pada mahasiswa yang pertama itu adalah tekanan akademik, beban tugas yang berat, tenggat waktu yang mendesak, dan ekspektasi tinggi dari diri sendiri atau orang lain bisa memicu stres dan kecemasan. Yang kedua adalah perubahan lingkungan, beradaptasi dengan lingkungan baru, jauh dari rumah, dan membangun relasi sosial yang baru bisa menjadi tantangan yang besar bagi kita. Yang ketiga, masalah keuangan. Khawatiran tentang biaya kuliah, kebutuhan hidup, dan masa depan finansial menjadi beban pikiran pada mahasiswa. Yang keempat, masalah hubungan interpersonal. Konflik dengan teman sekamar, kesulitan menjalin hubungan asmara, atau masalah keluarga bisa memengaruhi kesehatan mental pada mahasiswa nih teman-teman. Jadi, itulah faktor-faktor penyebab gangguan mental pada mahasiswa. Bibil! Bil, Hah? kamu kenapa? Gak apa-apa. Serius? Sit aja, Bil. Kamu kenapa, Bil? Iya, tahu nggak, nilai aku jelek banget. Terus tugas aku numpuk, aku nggak bisa ngerjainnya. Terus uangku habis, kayak pikiran aku banyak banget, ya ampun. Gak apa-apa, Bil. Kamu pasti bisa kok ngelewatin hari-hari kamu. Tetap semangat ya. Nah, cuplikan tadi merupakan salah satu cara untuk gimana kita mengatasi gangguan kesehatan mental tersebut.
itu bicara dengan orang lain atau sharing dengan orang lain. Nah, dengan kita sharing sama teman, keluarga tentang beban yang kita rasakan, hal itu bisa membantu loh, bahkan membantu banget bagi kita. Nah, kadang kita kan juga butuhkan dukungan dari orang lain, atau kita juga butuh solusi-solusi gimana cara mengatasi ini, dan tentunya hal itu membuat kita menjadi merasa lebih baik. Selanjutnya, olahraga dan pola hidup sehat. Nah, jadi aktivitas fisik bisa membantu kita untuk melepaskan stres lah teman-teman, dan pola makan yang sehat juga bisa dan juga berpengaruh untuk mood kita dan energi kita sehari-hari. Contohnya misalkan teman-teman merasa stres atau merasa gangguan kesehatan mentalnya terganggu, teman-teman bisa mengonsumsi yang manis-manis agar itu meningkatkan mood teman-teman nantinya. Nah, cara selanjutnya yang kedua yaitu manajemen waktu yang baik. Nah, kita harus bikin jadwal yang seimbang antara tugas kuliah atau organisasi atau kegiatan lainnya, bahkan untuk istirahat. Nah, kita harus menghindari untuk menunda-nunda tugas agar itu menjadi tidak menumpuk dan tidak bikin kita jadi stres. Yang terakhir dan yang terpenting yaitu kelola ekspektasi. Nah, terlalu keras pada diri sendiri kadang malah bikin kita menjadi lebih tertekan gitu loh. Jadi kita harus belajar menerima bahwa gak apa-apa kok untuk kita gak jadi sempurna, gak apa-apa kok semuanya itu gak sesuai dengan ekspektasi kita, gak apa-apa kok gitu. Kita harus melakukan sebisa kita gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan semua yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, setidaknya kita sudah berusaha, dan jangan bikin diri kita menjadi tertekan dan kecewa atas ekspektasi kita itu sendiri. Nah, itulah cara-cara mengatasi gangguan kesehatan mental. Ingat teman-teman, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tahukah teman-teman, kesehatan mental juga memiliki dampak bagi kesehatan tubuh? Yang pertama, kecemasan dan depresi. Stres yang berkepanjangan menyebabkan gangguan stres dan depresi. Yang kedua, gangguan pola tidur. Masalah kesehatan sering sekali mengganggu pola tidur, menyebabkan insomnia atau tidur yang berlebihan. Yang ketiga, peningkatan risiko penyakit fisik. Masalah mental yang buruk dapat meningkatkan kondisi fisik seperti penyakit jantung, diabetes, serta gangguan imun. Yang keempat, isolasi sosial. Masalah mental sering sekali menarik diri seseorang dari interaksi sosial, sehingga menyebabkan seseorang merasa kesepian. Yang kelima, kualitas hidup menurun. Ketidakstabilan emosional dapat mempengaruhi hubungan pekerjaan serta kemampuan untuk menikmati hidup. Jadi, pentingnya mencari dukungan apabila teman-teman merasa kesehatan mental teman-teman terganggu. Jadi, itulah video edukasi tentang kesehatan gangguan mental dari kami. Ingat ya teman-teman, kesehatan mental itu penting. Kalau punya masalah, jangan dipendam ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang membahayakan diri. Sekian, terima kasih. Bye-bye.